rasa ingin tahu rakyat kurang, maka kurang melek huruf gitu, kurang mengetahui banyak pengetahuan atau info-info terbaru. Itu adalah salah satu kategori yang menyebabkan literasi politik rendah karena nggak banyak baca. Lalu kurangnya kesadaran akan politik di negeri sendiri. Apa yang benar kata Bu Ines? Teman-teman, yuk kita buat video. Menurut kalian, apa sih partai politik itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Pasal 1, yaitu partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Jadi, partai politik merupakan organisasi massa yang salah satu fungsinya memberikan perubahan cara pandang berpolitik pada masyarakat melalui salah satunya adalah pendidikan politik. Bagaimanakah awal dari terbentuknya partai politik? Awal dari terbentuknya partai politik adalah gerakan sosial, di mana gerakan sosial merupakan gerakan sekelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir yang dimaksudkan untuk memperjuangkan atau memperoleh tujuan tertentu sesuai dengan cita-cita bersama. Melalui gerakan-gerakan sosial, para partisipan pada dasarnya berpartisipasi dalam kehidupan politik. Akan tetapi, partisipasi mereka belum tentu terorganisir dengan baik. Jika para partisipan suatu gerakan sosial ingin meneruskan perjuangan mereka secara lebih sistematis dan teratur dalam jangka panjang, mereka harus membentuk partai politik atau sekurang-kurangnya mereka harus bekerja sama atau mendukung suatu partai politik yang ada. Apakah literasi politik Indonesia penting? Literasi politik Indonesia itu penting. Penting karena berpengaruh terhadap kualitasnya pemilu. Pemilu yang berkualitas bukan hanya dari jumlah pemilih yang banyak, tetapi pemilu yang berkualitas dengan pemilih yang melek, cerdas, dan kritis terhadap politis, sehingga preferensi politiknya bersifat rasional. Kurang literasi politik di Indonesia berdampak pada pelaksanaan dan pemilihan pemilu yang tidak berkualitas. Pemilu akan mengalami praktik-praktik transaksional seperti money politik dan mobilisasi, dan pemilu juga melahirkan lebih banyak para kandidat yang terpilih, baik itu pemilu legislatif maupun eksekutif yang jauh dari kata kompeten. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari partai politik? Guna mencapai tujuannya, partai politik harus menempuh beberapa langkah seperti yang dikemukakan oleh Warren. Pertama, partai-partai politik merekrut pengikut-pengikut mereka, mempromosikan kandidat-kandidat mereka, mencari dana untuk mendukung pilihan-pilihan mereka untuk memegang jabatan politik. Tanpa partai-partai politik, proses pemilihan wakil rakyat tidak akan berjalan dengan baik. Kedua, partai-partai politik merumuskan dan mempromosikan kebijakan-kebijakan yang merupakan cerminan opini politik. Dengan cara ini, partai-partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat yang mereka wakili dengan pemerintah. Ketiga, partai-partai politik menolong mengorganisir institusi-institusi utama pemerintah. Posisi-posisi kepemimpinan dalam badan legislatif dan komisi-komisinya dibagi berdasarkan partai yang memiliki anggota yang paling besar di parlemen. Apa sih peran dan fungsi partai politik di Indonesia? Pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik.
Yang dimaksud adalah komunikasi antar warga, antar kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah. Sehingga melalui proses komunikasi secara horizontal, berbagai pendapat dan aspirasi politik yang berkembang di kalangan masyarakat luas dapat diserap dan ditampung oleh para pemimpin partai politik yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pemerintah. Dan yang kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksudkan agar seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada masyarakat di mana ia berada. Jadi, melalui proses sosialisasi ini, norma-norma dialihkan dari generasi tua ke generasi muda. Dan yang ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Tanpa rekrutmen politik, suatu partai politik itu tidak akan memiliki anggota-anggota dan tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik. Yang dimaksud adalah upaya dari politik ini itu untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota. Dengan cara ini, suatu partai politik dapat memperluas partisipasi politik di kalangan masyarakat. Dan yang keempat, partai politik sebagai sarana pemberes konflik. Dalam kehidupan masyarakat demokratis, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi. Perbedaan dan persaingan dalam bentuk apapun bisa menjadi sumber konflik, baik antara individu maupun antar kelompok. Jika terjadi konflik, maka tugas partai politik itu adalah untuk mengatasinya. Jadi dapat disimpulkan, dalam negara yang demokratis, peran partai politik adalah mengakomodasi semua kepentingan. Walaupun mereka mempunyai kepentingan sendiri, tapi terutama kepentingan atas aspirasi masyarakat. Jadi partai politik adalah bagian terpenting dari negara. Dan marilah menjadi partai politik yang akuntabel sehingga proses pembelajaran bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan partai politik memberikan contoh yang bisa menjadi teladan dan menjadikan politik bukan hal yang tabu bagi masyarakat. Mari kembangkan kepekaan literasi politik untuk Indonesia maju.